Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ada apa Ini tuh? banyak yang mau ditanyakan Ustaz Ya. tentang anak gitu. Ah, Dan anak banyak keinginannya selalu diikuti gitu. Nah, iya, iya. tentang misalnya makanannya apanya semua diikuti. Iya, 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 iya. Tapi ada yang anak lupa anak ngasih tahunya gitu. Dan minta pendapat Ustaz dan gimana kadang untuk memenuhi keinginannya untuk keselamatannya di dunia sampai masuk asuransi. Itu menurut syariat agama gimana itu asuransi itu, apakah yang terbaik itu untuk anak dunia akhirat itu apa ada Ustaz? Ada sini lah. Mungkin ada sedikit kesalahan dari kita bagaimana menanamkan tujuan terhadap anak kita. Selama ini kita mungkin lebih condong mengarahkan anak kita itu, nak, kamu nanti setelah besar mau jadi apanya. Sehingga yang terbaik bagi anak itu setelah besar nanti, dia mau jadi tentara, bisa jadi nanti penjaganti presiden. Itulah yang terbayang bagi anak itu. Kunci kesuksesan yang dibayangkan oleh orang tua terhadap anaknya hanya berkaitan dengan bisa jadi jabatan, kekayaan, atau yang lainnya. Padahal sudah dikisahkan dalam Al-Quran ketika orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah membacakan firman Allah, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautunya. Apakah kalian mau menjadi saksinya saat kematian itu mendatangi Nabi Yakubnya? Idh qala li banihinya. Nabi Yakub itu justru berpesan kepada anaknya, Madza ta'buduna min ba'dinya. Pesan Nabi Yakub itu bukan ditanyanya apa yang kamu makan nanti setelah peninggalankunya. Bukan juga ditanyanya apa pekerjaan kamu nanti setelah meninggalkunya. Justru yang dikatakannya siapa nanti yang akan disembah setelah saya meninggal dunianya. Maka jawaban kaumnya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Maka anaknya mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu-nya dan Tuhan Ibrahim, Ismail serta Ishaknya, ilaha wahidahnya, yang merupakan Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, sedangkan kami berserah diri kepada Allahnya. Jadi sewajarnya kisah Nabi Yakub inilah yang kita tanamkan dalam diri anak kita. Sebagaimana mereka mempunyai prinsip dan tujuan hanya untuk mengesahkan Allah. Yang kita tanamkan, nak, nanti kamu sudah besar, jangan kamu harus jadi tentara. Nggak perlu itu ditanamkan pada anak kita. Yang kita tanamkan nanti, nak, kalau kamu nanti sudah besar, jangan lupa sholatnya, puasanya. Itu yang harusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka lebih terngiang-ngiang dalam pikirannya, saya harus jadi tentara. Sehingga siang malam dia sibuk push up, apalagi supaya membesarkan ototnya. Atau dia sibuk belajar terus, belajar ilmu kedokteran, akhirnya lupa lalainya. Sehingga saat besar anak kita, saat dia tidak mau berbakti kepada kita, justru kita merasa menyalahkan anak kita. Nak, kamu sudah sukses, berkunjung aja tidak mau tempat mamanya. Kira-kira siapa yang salah? Maka jangan sesali kecuali kita sendiri. Berarti pola pendidikan itu salah dari awalnya. Maka dari kecil kita arahkan anak kita supaya dia mengenal Tuhannya. Tauhidkannya Ustaz. Ya, itu bukan Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrahnya. Setiap anak itu akan dilahirkan sesuai fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Mengesahkan Allah. Fa abawahu yuhidanihinya. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi orang-orang Yahudinya. Ayu nasiranihinya, atau menjadikan anaknya itu seperti orang-orang Nasraninya. Ayu majisani, atau seperti orang-orang yang penyembah apinya. Begitu juga orang tuanya lah menjadikannya menjadi polisi, cinta dunia, atau cinta jabatan yang segalanya. Maka dalam hal ini mulailah kita sadari bersama bahwasanya jangan sampai kita tanamkan kepada anak kita tujuan yang sifatnya keduniaan. Karena apabila ini yang tertanam, akhir-akhirnya kitalah nanti yang akan merugi. Saat mereka nanti sukses, bisa jadi dia nanti menjadi pilot. Tiap sebentar ke luar negeri, qadarullah kita meninggal dunia, dia sedang di luar negeri. Gak mungkin dia sempat datang sekira menyolatkan kita.
Berarti untuk pendidikan anak tuh lebih kita utamakan tauhid dan akidah, berarti untuk akhiratnya gitu. Iya. Lebih kita perhatikan. Mm-mm. Berarti masalah ke dunia ini udah ngikut aja gitu. Ya. Karena masalah rezeki itu Allah yang menjaminnya. Ya Ustaz, Ya. terima kasih atas pencerahannya. Jazakallah khairan Ustaz. Wafikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.